Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, I'm glad to see you again. Anak-anak kelas 5, kembali lagi dengan Miss Nanda. Pada kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 3 tentang keseimbangan ekosistem. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Soleh-soleha, ada yang sudah pernah mengunjungi kebun binatang? Wah, pasti sangat menarik dan menyenangkan ya. Kita bisa melihat berbagai macam hewan dan tumbuhan yang ada. Ketika kita melihat aneka ragam tumbuhan dan hewan, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang sudah menciptakan keanekaragaman dalam muka bumi ini, yang menjadikan semuanya saling berhubungan dan terkait satu sama lain. Masya Allah, Allahu Akbar. Betapa indahnya bumi ini. Dalam surat At-Toha ayat 53, "Who has made for you the earth as a bed, and inserted the rain for you, earthways, and sent down from the sky rain, and produced thereby categories of various plants." Yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, dari segala jenis tumbuhan dan hewan, maka bumi kita bisa membentuk sebuah ekosistem. Sekarang kita akan mempelajari tentang keseimbangan ekosistem ya, anak-anak hebat. Dalam materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang rantai makanan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem, ada yang namanya jaring-jaring makanan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Nah, itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Sekarang kita akan melihat contoh dari jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan memiliki organisme yang bisa dipilih untuk menjadi rantai makanan. Organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Keseimbangan ekosistem ditandai dengan terdapatnya aliran rantai makanan yang tidak terputus di dalamnya. Kita bisa lihat ya pada contohnya, yaitu pohon. Lalu pohon dimakan oleh burung gereja, dan burung gereja dimakan lagi oleh burung elang. Begitupun seterusnya. Secara alami, makhluk hidup memakan lebih dari satu variasi makanan. Dan satu jenis makhluk hidup yang tadi menjadi mangsa dari beberapa jenis pemangsa. Masya Allah, betapa Allah menciptakan segala sesuatunya dengan sangat adil ya. Ternyata, setelah kita melihat contoh-contoh dari jaring makanan, kita akan melihat perubahan dari jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen. Yang memakan padi misalnya tikus sawah, maka peningkatan jumlah tikus sawah pun akan meningkat jumlahnya. Salah satu hewan pemangsanya yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. My beloved student, ternyata keseimbangan ekosistem pun dapat terganggu oleh kegiatan manusia. Sekarang kita akan melihat contoh-contohnya. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama,
pertama yaitu adalah penebangan pohon-pohon di hutan, melalui dua perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, dan yang ketiga pembuangan sampah secara sembarangan. Sungguh mengerikan ya anak-anak hebat, ternyata manusialah yang membuat ulah di muka bumi ini. Untuk tugas pada pembelajaran kali ini yaitu mengerjakan di buku paket kalian tema 5 halaman 105 nomor 3. Jika sudah selesai, kirimkan kepada wali kelas masing-masing ya. Semangat! Alhamdulillah, tadi kita sudah melihat dari contoh jaring makanan, pengertian jaring-jaring makanan, dan juga pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Rantai makanan hanya proses makan dimakan dengan skala lebih kecil, sedangkan jaring-jaring makanan merupakan proses atau sekumpulan dari rantai makanan dengan skala yang lebih besar dan luas. Nah, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, harus dimulai dari kita sendiri saat ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai bumi kita hancur oleh karena ulah kita sendiri. Small action can help protect the environment from being damaged. We should take care of our planet as it's our home. Don't throw trash on the street and choose walking over cars. Let's close our lesson today by say hamdallah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.